Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Mahasiswa Universitas Lampung tawuran di depan rektorat, penyebabnya belum jelas. Setelah rektornya ditangkap KPK, Universitas Lampung kembali menjadi sorotan gara-gara aksi tawuran mahasiswa yang terjadi pada Kamis 22 September 2022 malam. Aksi tawuran mahasiswa Universitas Lampung terekam dalam video yang beredar luas di publik. Dari video yang beredar, aksi tawuran antar mahasiswa Unila itu dilakukan di depan Rektorat Unila. Kepala Satpam Unila Sugiono beserta Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau FEB Unila, Mualimin sempat menyisir mahasiswa sampai Fakultas Pertanian. Bersama dengan pihak kepolisian bersenjata lengkap laras panjang, aksi sweeping dilakukan ke tempat berkumpulnya para mahasiswa. Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila Muslimin mengatakan, awalnya keributan berasal dari mahasiswa ekonomi. Ia mengatakan awalnya ribut antar teman dekat, lalu ia minta mahasiswa FEB untuk tarik diri semuanya. Dijelaskannya, mahasiswa yang tawuran dikabarkan dari UKM Mahepel atau mahasiswa pencinta lingkungan FEB Unila dan lembaga kemahasiswaan. Mahasiswa Universitas Lampung tawuran pasca gelaran bazar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila, pihak dekanat kemudian melerai aksi tawuran. Terkait kejadian detail, pihaknya masih melakukan penyelidikan karena banyak berita simpang siur. Ia mengatakan ia mendapat info dari Wadek Fakultas Teknik Bidang Kemahasiswaan Ageng Satnowo Rapelianto ada mahasiswa tawuran. Muslimin mengaku saat ini aksi tawuran sudah diselesaikan secara dingin dan saling tarik diri antar mahasiswa yang ribut. Sementara itu, Wadek Kemahasiswaan Fakultas Teknik Unila Ageng Satnowo mengatakan dirinya terkejut dan langsung menelpon Wadek FEB Muslimin atas kejadian tersebut. Menurutnya karena terjadi antara mahasiswa FEB, ia meminta jangan sampai melebar ke Fakultas Teknik. Kapolsek Kedaton Kompol Atang Samsuri mengatakan pihaknya menerjunkan puluhan personil atas aksi tawuran di kampus Unila. Ia mengimbau agar mahasiswa Unila kompak bersatu untuk menjaga nama baik kampus. Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan dari Unila terkait penyebab aksi tawuran tersebut. Berikut wawancara dengan pihak terkait. Ya, namanya berantem ya, ya adalah mungkin kan. Beberapa ini Pak. Ya, cuma kan kemudian kita tarik itu, udah kita tarik dulu semua. Ya sudah, kita coba selesaikan bagaimana baiknya besok. Tapi untuk bangunan nggak ada yang dilakukan proses. Semua tahu saya nggak? Sampai jam segini apa memang rutin setiap malamnya atau seperti apa? Itu kan jam 6 itu kan beres-beres, mau pulang, ya kan? Mau selesai acara bazar, ya kan sore itu. Mulainya dari situ proses awalnya gitu. Kejadiannya sampai malam. Kan? Oke, cukup. Ada lagi? Ya, gitu kan, di internal nanti kita ajak ngobrol semua lah. Kejadian detailnya kita belum tahu ya, lagi kita cari konfirmasi karena banyak berita yang simpang siur nih kan. Ya, saya lagi di rumah gitu kan, dia lagi dengar pengajian gitu 15 menit. Toko makanan di Desa Bagelen, Pesawaran. Angin puting beliung menghancurkan toko makanan di Desa Bagelen, Gedong Tataan, Pesawaran pada Jumat 23 September 2022. Warga pun berteriak histeris saat melihat angin puting beliung menghancurkan atap bangunan semi permanen dari toko-toko yang menjual aneka makanan oleh-oleh. Kejadian terjadi sekitar pukul 13:25 waktu Indonesia Barat dan berlangsung secara cepat. Bahkan tak sampai 10 menit banyak bangunan yang rata dengan tanah.
Atap dan tiang-tiang bangunan terbawa angin sampai beberapa meter. Akibatnya, isi toko yang berupa makanan juga ikut hancur tertimpa atap dan tiang bangunan yang terbuat dari kayu. Rosidi, warga desa Karanganyar yang kebetulan melihat peristiwa tersebut, mengaku terkejut saat atap toko makanan tersebut terbang. Ia mengatakan saat kejadian baru saja pulang dari salat Jumat di masjid sekitar tempat tersebut. Lalu Rosidi bersama dengan warga langsung mengevakuasi puing-puing bangunan. Kini ia dan warga lainnya sedang bergotong royong untuk menyelamatkan makanan yang bisa diselamatkan dan membersihkan puing bangunan yang bertebaran hingga ke jalan dan halaman rumah warga. Berita selanjutnya, roadshow anti korupsi di Bandar Lampung, KPK perkenalkan konsep Trisula. Gelar roadshow anti korupsi di Lampung, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kenalkan konsep Trisula. Kali ini roadshow bus KPK menyasar halaman parkir Transport Lampung pada Jumat 23 September 2022. Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat KPK, Gubernur Lampung, Wali Kota Bandar Lampung, Kapolda, serta Bupati sejumlah daerah di Lampung. Deputi Pendidikan dan Peran serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana mengatakan, jika kasus korupsi di Indonesia saat ini masih sangat tinggi. Menurutnya, saat ini pelaku korupsi sudah menyentuh kalangan muda. Sampai dengan Desember 2021, menurutnya ada sekitar 1.462 orang yang ditangani KPK dengan berbagai profesi dan latar belakang yang berbeda. Sayangnya, makin kesini makin muda, bahkan ada yang menjadi koruptor di usia 24 tahun. Padahal menurut Wawan, usia 24 tahun seharusnya menjadi waktu bagi seseorang untuk mengembangkan diri. Wawan mengatakan sejak tahun 2004 hingga 2021 lalu, KPK tidak berhenti-henti menangkap orang. Kendati demikian, ia mengatakan jika KPK tidak bangga memanggil orang atau menangkap orang. Hal itu pula yang mendorong KPK memperlihatkan konsep pencegahan melalui Trisula. KPK ingin memperlihatkan konsep pencegahan melalui Trisula, yakni pendekatan pendidikan, pencegahan, dan juga penindakan. Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana mengatakan pihaknya telah menjalankan serta mensosialisasikan instruksi dari KPK. Menurutnya, semangat anti korupsi harus dimulai dari diri sendiri dan lingkungan terdekat. Eva juga menyampaikan pihaknya terus berkoordinasi dan konsultasi dengan BPKP serta Kejari dalam menjalankan program kerja. Bahkan, pemerintah kota juga mensosialisasikan apa yang diinstruksikan KPK dan dilakukan pendidikan anti korupsi di sekolah mulai dari SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Berita selanjutnya. Kejari Bandar Lampung sita 1,195 miliar dan tanah hasil TPPU narkoba. Kejaksaan Negeri atau Kejari Bandar Lampung menyetor uang senilai 1,195 miliar hasil bisnis narkoba milik terpidana Jeffrey Susandi. Uang itu disetorkan ke kas negara melalui Bank Mandiri Cabang Cut Mutia Bandar Lampung pada Kamis 22 September 2022. Kepala Kejari Bandar Lampung Helmi mengatakan penyetoran uang ini berdasarkan hasil putusan Mahkamah Agung atas tindak pidana pencucian uang dari bisnis narkoba terpidana Jeffrey. Putusan Mahkamah Agung RI itu nomor 3943K /PID.Esus/2021 tertanggal 8 November 2021.
Selanjutnya, Kepala Kejari Bandar Lampung juga menerbitkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan pada tanggal 29 Maret 2022 untuk mengeksekusi dan menyetorkan uang tersebut ke kas negara. Menurut Helmi, uang rampasan negara tersebut berasal dari perkara tindak pidana narkotika atas nama Jeffrey Susandi alias UJ. Helmi mengatakan penyetoran ini dilakukan sebagai bentuk eksekusi atas uang yang diperoleh terpidana dari hasil bisnis sabu-sabu. Selain uang, terdapat sejumlah aset yang disita, seperti 4 bidang tanah di Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung, 2 bidang di Pandeglang dan Pesawaran, 2 unit mobil yakni Kijang Innova dan angkot, serta logam mulia. Aset-aset sitaan ini akan dilelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Dan berdasarkan hasil putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang, terpidana Jeffrey dijatuhi vonis selama 20 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah, subsidiar 4 bulan penjara. Terpidana lalu mengajukan kasasi ke MA dengan putusan ditolak. MA juga memutuskan agar uang dan aset milik terpidana itu dirampas. Diketahui Jeffrey Susandi yang merupakan warga Banten ini menjadi otak pengiriman 41,6 kg narkotika jenis sabu ke Provinsi Lampung. Jeffrey terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 114 ayat 2 jangto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Berita selanjutnya, perbaikan gorong-gorong di Jalan Bar Pringsewu sebabkan kemacetan parah. Perbaikan gorong-gorong di Jalan Ahmad Yani Pringsewu mengakibatkan kemacetan sekira 1 km. Kemacetan tersebut terjadi di lokasi perbaikan gorong-gorong dekat Mall Chandra Pringsewu menuju arah Jalan Jenderal Sudirman. Pantauan dari Tribun Lampung pada Kamis 22 September 2022. Pukul 16 waktu Indonesia Barat, terlihat beberapa mobil yang melintas terpaksa harus memutar balik. Sebab mobil tersebut terbilang pendek, sementara perbaikan gorong-gorong terbilang tinggi. Beberapa kendaraan roda 4 seperti Jazz, Mobilio, dan Vios terlihat memutar balik kendaraan. Karena bila melewati perbaikan gorong-gorong tersebut, bagian bawah mobil akan tersangkut. Terlihat juga beberapa kendaraan yang mengambil jalur di sebelahnya sehingga pengendara dari 2 arah hanya menggunakan 1 jalur. Sedangkan truk yang melintas perbaikan gorong-gorong terlihat sangat berhati-hati dan memelankan laju kendaraannya. Hal itu membuat kemacetan di Jalan Bar Pringsewu semakin mengular. Salah satu pengendara yang melintas mengatakan ia harus mengambil jalur lainnya karena mobilnya pun tersangkut. Sementara saat dimintai keterangan pada Jumat 23 September 2022, Kabid Bina Marga PUPR Fahmi mengatakan pengerjaan gorong-gorong dilakukan oleh pihak provinsi. Namun meski begitu ia mengimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati saat melintas. Secara terpisah, Kasat Lantas Polres Pringsewu Ibtu Khairul Bahri meminta pengendara untuk berhati-hati. Atas kemacetan yang terjadi, Khairul mengaku telah menerjunkan anggotanya pada sore hari guna mengamankan lalu lintas. Berita selanjutnya, Bank Lampung gelar undian Simpeda dan launching QRIS serta kartu debit. Bank Lampung adakan undian tabungan Simpeda lokal tahun 2022 sekaligus launching QRIS dan kartu debit Bank Lampung di Ballroom Hotel Novotel pada Kamis 22 September 2022. Dalam acara tersebut, berbagai macam hadiah dibagikan oleh Bank Lampung, mulai dari uang tunai, kulkas, televisi, hingga grand prize 1 unit mobil.
Adapun pemenang Grand Prize mobil didapatkan oleh nasabah Bank Lampung KCP Rawajitu Selatan. Gubernur Lampung Arinal Junaidi dalam sambutannya menyampaikan pihaknya pun berharap kontribusi Bank Lampung semakin besar dalam membangun Provinsi Lampung. Ia pun menyampaikan jika pemerintah Provinsi Lampung menyambut baik telah dilakukan undian Simpeda tahun 2022. Ia pun mengapresiasi atas peresmian kartu debit serta kiris Bank Lampung. Menurut Arinal, ini merupakan salah satu upaya merangsang dan membangkitkan semangat masyarakat untuk menabung di Bank Lampung. Gubernur menyebut hal ini membuktikan bahwa Bank Lampung tidak tertinggal dan dapat mengikuti percepatan teknologi digital. Ia pun berharap ke depannya semua masyarakat Lampung dapat menggunakan sistem digital. Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Lampung Presley Huta Barat menyampaikan jika Bank Lampung terus memperkuat layanannya melalui berbagai inovasi. Menurutnya, Bank Lampung telah melakukan pembukaan kantor cabang baru serta pemindahan lokasi sejumlah kantor cabang. Seperti Bank Lampung cabang Jakarta saat ini pindah ke Jalan Fatmawati Jakarta Selatan dan cabang Sudirman pindah ke Jalan Tengku Umar. Kemudian pembukaan cabang baru Jalan Riasudu dan KCP Bank Lampung Panjang serta penerbitan sejumlah penerbitan produk baru. Presley menjelaskan Bank Indonesia telah memberikan persetujuan terhadap produk baru kartu debit ini. Kemudian penerbitan produk baru kiris Bank Lampung juga telah disetujui oleh pihak Bank Indonesia. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.